Cakra. Siap. Ey. Bagus banget itu lagu tadi. Bagus dan ini Alhamdulillah. yang sebenarnya yang paling berkesan tadi adalah ini. Improvisasi terakhir Cak. Itu kalau ngobrol teknis nih ya. Itu improvisasi itu dipikir nggak? Atau memang sudah dipastikan nggak dari awal akan begitu? Itu justru kadang nggak di plan. Kadang kalau kita udah ke bawah sama musik itu udah langsung spontan aja Ya. keluar. Jadi kadang kalau di plan tuh kadang nggak bisa. Diulang lagi susah tuh. Diulang lagi susah. Kadang memang nggak ketemu lagi. Kalau rekaman berarti bisa misalnya nih kita biasa kan kalau Ya. rekaman kita ada Ya. retake. Ya. Itu bisa misalnya retake 5 kali itu bisa improvisasi dalam bentuk yang berbeda 5 kali misalnya. Justru kalau rekaman aku nggak terlalu improv. Karena Oke. memang ingin dibikin sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Jadi masuk di telinga teman-teman juga penikmat musik lebih simpel juga gitu. Jadi Iya, kalau untuk live sih beda, tapi kalau untuk rekaman jarang sekali yang pakai seperti itu. Oke. Nah kalau misalnya ngobrolin suara khas kan inilah tadi rezeki. Ya, Mun anugerah. mun ku urang mah rezeki gitu maksudnya. Ketemu kamu salah satunya adalah yang memang punya suara yang sangat niche juga gitu. Maksudnya suaranya tuh Aduh. segmented. Sebetulnya segmented. Ya. Tapi kemasannya kamu pinter gitu ya. Maksudnya tim kreatifnya juga pinter bagaimana supaya kemasan si suara niche ini tuh bisa tetap didengar sama banyak orang. Ya, dengan pemilihan lagu, Ya. pemilihan aransemen, Betul. cara Bernyanyi, bercurhatnya. ya, curhatnya. Ini kan gitu curhat, Ya. curhat dong. Curhat, Coba, curhat. ada tanggapan gak mengenai Ya. curhat ini? Jadi sebetulnya memang dari lagu pertama pun dibikinnya memang kalau saya nyanyi diusahakan kayak ngobrol, dicurhatin gitu. Jadi kadang ada yang laid back temponya, kadang yang dibikin cuman ngomong kayak ngomong biasa gitu. Ngobrol aja seperti apa flow-nya. Iya, kan? gitu. Iya, Jadi betul. berusaha untuk menyampaikannya tuh dengan cara saya yang kayak tadi tuh. Cuman kayak kadang keseleo, kadang enggak gitu kan. Tapi itu justru yang menunjukkan betapa humannya kita, manusiawinya kita betul. sebagai performer. Betul. Ya. Terus kalau kamu misalnya sekarang Cakra dengar kata 10 tahun, 10 tahun. apa yang ada di Aduh. kepala? 10 tahun itu pastinya lama, Iya. pastinya nggak pernah nyangka. Lama tapi juga cepet ya. Iya lama tapi cepet gitu. Jadi perasaan baru kemarin ke Jakarta gitu kan. Iya. Perasaan baru mulai tapi ternyata udah 10 tahun juga. Udah Selamat 10 ya. tahun. Selamat Terima ya. kasih. Wilujeng. Hatur nuhun. Congratulations. Hatur nuhun. Terus gimana? Lagu-lagunya nanti setelah merayakan 10 Ya. tahun ini tentunya ya. 10 tahun Ya, ini betul. kan ini menjadi satu kayak tonggak lah, Ya. satu dekade. 10 tahun ini banyak jatuh bangun dan segala macam. Apa yang bisa kamu bagiin buat kita semua? Yang udah sekarang di planning, yang udah dalam proses sih, yang tadi kita ngobrol di belakang. Di memang di belakang tadi ada beberapa musik yang memang agak sedikit beda. Salah Iya. satunya tadi saya sempat ada lagu Satu Sunda. Ya. Satu Sunda, terus yang saya juga udah nyiapin sebentar lagi sih itu, cuman Jangan dibuka semua. Ya. Biar penasaran. Yang pasti biar ada penasaran. lagu Sundanya di albumnya nanti. Sama lagu blues dong kalau boleh nitip, Cak. Nah, Saya itu sebetulnya jadi gini, buat penonton pop arty sekarang, saya tuh selalu punya cita-cita kalau ngelihat ada vokalis-vokalis yang niche ya kayak Cakra salah satunya itu, saya selalu punya harapan kayaknya Cakra kalau diginin bagus nih. nah mungkin sama Mas Pura diciptain lagunya nanti. Oh bisa diatur. Bisa diatur, kan? Bisa diatur. Lagu blues ya, Lagu 12/8 blues, betul. ya. Pure blues ya. Pure blues. Wah itu menarik. Terus kalau ini kembali lagi ke dekade kamu berkarya. Pastinya kan ada ups and downs ya. Betul. Gak gampang Sangat, nih prosesnya sangat, kan. Sangat. Dari mulai proses bukan hanya menemukan jati diri sebagai musisi, sebagai pemusik, sebagai performer, tapi juga jati diri. Secara tidak sadar kita juga menemukan jalan kita sebagai Cakra nih, kita sebagai manusianya. Ada yang bisa kamu share nggak? Apa yang menarik dan dari 10 tahun itu sih sebenarnya kalau pembelajarannya tuh kayak kita lebih belajar berkoordinasi dengan sekeliling. kok bahasanya Berkoordinasi. ini koordinatif Politik. pisan. Politis. Bahasanya sangat teknis. Ya, jadi banyak diskusi. Jadi yang tadinya cuman istilahnya
nyanyi itu asal nyanyi gitu kan. Kalau waktu di kampung dulu terus sama biasa cuman asalnya sekarang tuh lebih belajar teknis di panggung. Ya di panggung kayak teknis gimana, sound, ya. teknik sound. Jadi kita tahu gitu. Jadi yang awalnya asal ngong nyanyi, sekarang tuh bener-bener kayak bukannya ribet tapi kita ingin menghasilkan yang terbaik gitu kan. Jadi kadang kan ada yang mungkin udah segini udah aman. Tapi kalau kita kan kalau sekarang tuh makin belajar kayaknya masih ada yang kurang, minta lagi. Jadi pembelajarannya sih kayak gitu, lebih awas ke sekitar. Itu terus apa ya? Yang paling kerasa sih itu. Jadi lebih banyak ngobrol, lebih berdiskusi, berdiskusi sharing itu lebih kerasa sekarang. Iya. Dan ini kembali lagi sedikit ya sebelum nanti akan ada pertanyaan lanjutan setelah itu. Bagaimana kamu merasa bahwa Pangandaran itu punya kesan? Wah, sebagai apa yang spesial dari sana yang kamu bisa bawa? Bukan hanya menjawab. Asin jambal. Pangandaran itu hubungannya dengan koordinasi tadi itu, Cak. Koordinasi tadi, kamu kan belajar berkoordinasi, merekomunikasikan gitu. Aduh makin berat lagi bahasanya. Nggak, Pangandaran itu memang tempat di mana semuanya dimulai. Ya nyanyi saya. Waktu itu memang gimana sih kalau di sana, Cak? Aduh. Ceritanya di Pangandaran gitu loh. Jadi almarhum ayah, beliau orang yang paling kayak istilahnya pengen saya tampil dulu. Jadi udah waktu itu ada bakat juga sih pasti. Cuman waktu itu namanya kecil, waktu itu saya nyanyi dangdut. Ayah perform nggak? Apa? Ayah perform. Kalau si Ayah enggak. Tapi dia ngojol-ngojolin. Dia penikmat ya, dia benar-benar tahu mana jadi, yang bagus. Pokoknya setiap kali ada kawinan, kalau di kampung kan kawinan tak usah pakai barcode. Jadi kadang nggak diundang pun bisa masuk kan. Jadi ada orkes nih, selalu setiap kali ada acara kawinan, selalu disuruh nyanyi, nyumbang lagu. Cep, ayo. Cep, ayo sok. Kalau enggak, buak. Wow, sampai segitunya. Kadang itu saking ininya. Saking inginnya saya tampil. Harus tampil, harus berani. Harus berani. Gitu. Ya. Jadi naik ke panggung. Kadang ada yang reaksinya ada yang baik, ada yang disuruh turun. Suruh turun. Dilempar makanan. Pernah. Sangat pernah. Itu acara apa, Cak? Acara nikahan juga kan biasanya kalau nikahan tapi makanan. dangdutannya kan biasanya siang malam. Nah kalau udah malam kan, nah gitu kan. Terus panggungnya runtuh lah. Tapi justru sekarang kerasanya ketika mental yang gak disadari, yang dibantu ayah dibikin ketika di sana, sekarang tuh udah istilahnya kalem weh. Iya, betul. Tenang aja. Semua bisa dilewatin. Ya, gitu jadi Pangandaran tuh sangat-sangat amat kesannya. Pokoknya kalau ngecas tuh ke Pangandaran dulu aja. Iya. Nah, ini juga nggak semua penyanyi saya rasa punya privilege ini, punya rezeki untuk bisa belajar dari banyak genre ya. Betul. Ya gitu. Dan saya juga ngelihat Cakra salah satu dari sekian banyak penyanyi yang again niche market tadi. Sorry, saya bukan ngecilin marketnya Cakra, tapi memang suaranya Cakra tuh niche banget buat di kepala saya tuh. Apa yang kamu dapat dari privilege kamu ini? Kamu bisa belajar dari dangdut, dari pop. Pernah nyanyi klasik nggak? Sempat belajar nyanyi klasik? Sempat belajar. Wah. Jadi kuliah kebetulan ngambil jurusan vokal juga. Jadi dari awalnya dangdut, masuk kuliah diolah gitu, dari nol lagi. Karena memang yang namanya otodidak, saya belajar saya juga mengucapin terima kasih buat teteh-teteh dangdut yang ada di Pangandaran yang ngajarin saya nyanyi dulu. Selamat, congratulations teteh-teteh, lihat hasilnya teh. Aduh. Belajar lagi dari nol lagi, dari mulai ya bernafas segala macam. Terus tapi kalau menurut saya semua genre itu kayak connecting gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita mix, kata Rizky tadi, ada yang bisa di mix match gitu kan. Mix and match. Ya, jadi memang banyak sekali kadang saya pakai lick dangdut dikit di pop tapi nggak terlalu ini, terus di pop juga kadang saya dipakai di dangdut.
Tapi yang paling semua genre yang paling saya suka memang blues. I can see, I can feel. Karena feel blues kamu tuh kuat sekali, Cak. Jadi makanya tadi saya sedikit memprovokasi kamu untuk kayaknya udah harus deh kamu bikin lagu blues. Insya Allah. Karena udah gitu salah satu idola kamu Chaka Khan ya, benar ya? Tuh. Chaka Khan itu saya udah ketemu. Aduh. Saya udah foto. Saya mau foto dulu, nggak boleh. Chaka Khan. Aduh, itu udah ngejar-ngejar di Java Jazz waktu itu. Jadi masih terus punya impian ya untuk ketemu Chaka Khan. Sangat. Yes, dan ini kira-kira apa yang kamu mau share dari pengalaman kamu ini, karena ini juga satu pengalaman yang unik, kamu bisa berlompatan dari beberapa genre, karena banyak juga begini, Cak. Ada orang yang misalnya dia belajar sesuatu genre, ya. Belajar olah vokal, karena olah vokal ini lumayan gak gampang. Misalnya kita mau cari teknik klasik misalnya. Tapi ketika kita nyanyi pop, kadang-kadang kita susah lagi untuk nge-twist balik gitu. Betul. Switch-nya itu susah. Betul. Itu agak sulit. Nah, mungkin kamu bisa share nggak sama teman-teman? Kalau aku sendiri sih dasarnya semua sama pasti. Sama, iya. Cuman kadang ya lebih simpelnya gimana enaknya kita. Oke. Lebih kadang kan kita dengar dari orang kayaknya kurang ini kayak gini tapi kita yang nyanyiin kan kadang. Makanya kalau saya gimana enaknya saya kadang memang teknik klasik sedikit saya pakai ketika saya istilahnya belting umpamakan. Belting, ya. Belting atau mass voice. Ya, jadi benar-benar ada pokoknya bisa yang diambil part-partnya tuh bisa, sangat bisa gitu. Jadi dan mungkin dari saya sih, saya orangnya gak pernah nutup diri. Makanya saya ingin belajar semua genre gitu. Itu kan. bagus, itu pelajaran paling bagus itu. Tolong dicatat itu. Karena begitu kita nutup diri, ya selesai semua. Iya, udah kita nggak akan merasa perlu belajar. Betul. Kita merasa udah tutup aja semua itu. Kita udah cukup kok segini. Itu betul. yang itu makanya kalau terima kasih. Kalau itu menginspirasi sekali. harus. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Apalagi ya kalau untuk perjuangan, mengenai perjuangan kamu. Perjuangan. Ups and downs-nya pasti kan. Perjuangan itu sangat proses itu ya. Sangat bisa dibilang gila karena memang saya dulu ikutan lomba-lomba kan. Ikutan festival-festival dan gak pernah menang. Sempet juga ajang pencarian bakat gak lolos juga. Sampai akhirnya di titik yang udahlah gue nyanyi di kafe aja. Udah jelas bayar kosan kebayar. Bayar kosan terus bayar internet sama bayar kuliah waktu itu kan. Tapi di saat titik seperti itu kadang memang tiba-tiba makanya jangan kita ketika ngerasa mau putus asa tuh kita gak tahu kalau rezeki kita tuh dikit lagi gitu loh. Betul, sedikit lagi langkahnya, satu langkah lagi. Nah tiba-tiba pas mau ngobrol kayak gitu tuh ditawarin lah ke Jakarta. Ada tawarin ke Jakarta, alhamdulillah sampai sekarang. Nah sekarang nih Cak, sebelum kita lanjut nih, gue pengen kasih lihat dulu ada beberapa cuplikan foto. Siapa tahu ring a bell gitu, ingat sesuatu. Ya coba kita tunjukkan dulu foto-fotonya supaya bisa dikomentari. Ada apa dengan pohon kelapa? Ini dulu saya sempat naikin kelapa orang, tapi saya udah bilang, udah izin. Akhirnya saya udah bilang. Ya iya ditaruh di situ. Karena kita tahu kalau pohon kelapa di sawah nggak ada namanya kan. Iya iyalah masa dinamain juga kali. Pas ada memang pohon kelapa yang banyak buahnya. Waktu itu habis mancing. Nah habis mancing naiklah. Betul. Ternyata itu bukan kelapa milik saya. Pastinya bukan milik kamu. Masalahnya enggak gini, bahasanya kita tukar. Kebetulan itu kelapa yang sudah dimiliki orang lain. Gitu bahasanya. Bukan milik kamu. Memang itu pastinya bukan milik kita. Jadi kelapa itu udah dimiliki orang lain gitu. Makanya akhirnya udah ngobrol. Apa sekarang kalau ke Pangandaran gratis suruh naik aja. Cakrakan. Ya kan? Cakrakan. Terus ada lagi yang mau kamu sampaikan dari perjalanan kamu, mungkin ada yang ini selain itu? Lanjut. Ini apa nih? Tiket. Ada apa dengan golden ticket? Gak pernah dapet. Boro-boro golden ticket. Coba dong bahasanya diulik gitu, jangan jujur tuh. Gak pernah dapet. Sebuah tiket yang saya impi-impikan kalau bahasa puisinya. Sebuah tiket yang saya impi-impikan dikejar di Sabuga Bandung, di Purwokerto,
Tapi itu membuktikan loh, Cak. Ini juga pengalaman gue juga berada di ajang-ajang itu ngeliat ya, entah sebagai juri atau sebagai hanya sebagai pengamat gitu. Pada akhirnya memang rezeki itu nggak bisa betul. Udah ada yang ngatur. Udah yang ngatur. Itu harus yang diyakini itu udah ada yang ngatur. Betul. Kita cuman bisa berikhtiar untuk mengejar. Betul. Ya, tapi itu nggak akan mungkin ketuker. Ya. Udah ada bagiannya sendiri gitu. Itu pasti sih, itu pasti. Iya kan? Yakin. Oke. Berikutnya, next. The one and only Chaka Khan. Ain't nobody love me better. Bagus banget. Ini kenapa kan dicakrakan juga. Waktu itu di kuliahan memang sering ngeband sama teman-teman. Terus bawain apa? Dulu Night Indonesia. Night Indonesia, oke. Terus Through the Through the Fire, Tell Me Something Good. Nah itu, jadi Ain't Nobody apalagi. Pokoknya sering bawain lagunya Chaka Khan. Terus ketika di kafe, akhirnya teman, lu cakrakan aja. Cakrakan. Jadi itu teman-teman di kafe waktu ngamen di Bandung. Saya sangat terkesan sekali berkomunikasi dengan Cakra terutama mengenai masalah kita tidak boleh menutup diri. Karena buat saya pun pribadi merasakan hal yang sama. Sekali kita menutup diri, kita tidak akan pernah mau belajar. Jadi kita harus membuka diri, kita harus menyiapkan diri kita seperti sebuah mangkuk yang siap untuk diisi. Karena begitu kita merasa mangkuk kita sudah terisi penuh dan cukup, selesailah sudah apa yang mau kita capai sebetulnya. Cakra Khan, thank you banget. Sekarang kita lihat performance Cakra, Salah Tapi Baik.